Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, rezekinya masih lancar, masih oke. Pokoknya segala kebaikan masih berpihak kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini saya akan review lagi tentang budidaya jamur jenggel. Jadi hari ini saya bikin video sore hari, kebetulan mau disiram ya. Dan apa aja yang akan nanti kita bahas, ikutin terus. Oke sobat, jadi jamur saya sekarang udah usianya sekitar 14 hari kurang lebih ya. Dan ini sudah mulai penyusutan sobat nih ya. Sudah mulai penyusutan. Nah, ini saya sengaja ya, kemarin itu enggak diambil atau enggak dipanen karena udah sedikit ya, tanggung. Paling ada sebagian tuh yang masih ada. Jadi saya kemarin sengaja gak diambil, sengaja sampai busuk kayak gini sobat nih, karena udah niat sih bikin video sekarang ya. Mari kita bahas. Jadi kalau jamur yang telat diambil atau telat dipanen, nanti dia akan busuk seperti ini sobat ya. Ini saya sengaja kemarin gak dipanen karena buat contoh sekarang ya, bikin video. Jadi banyak juga yang bertanya di kolom komentar ya, Bang, kenapa sih kok jamurnya pada busuk? Nah, jadi ini dia sobat jawabannya ya, karena telat panen. Nah, seharusnya ketika ukuran segini ya, ini pas banget untuk dipanen atau dipetik ya. Karena sifatnya jamur jenggel ini kayak sama aja kayak jerami ya, kayak jamur jerami di sawah tuh. Kalau misalkan telat ngambil akan busuk seperti ini ya. Dan kalau udah busuk seperti ini, sebaiknya jangan dikonsumsi sobat ya, karena rasanya gak enak, pahit. Dan nanti juga kita kalau dikonsumsi itu akan mual ya. Aromanya juga udah agak sedap. Jadi usianya itu hanya 1 hari ya, kalau di suhu normal, kecuali kalau kita sudah dipetik seperti ini, ukuran segini, terus disimpan di lemari es, paling tahan 2 hari ya. Jadi kalau hari ini jam 3 kita ambil terus simpan di lemari es, nah besok sore juga masih segar ya. Oke. Nanti insya Allah ini saya sebentar lagi mau tabur bibit. Nanti mau bikin lagi tutorialnya dengan resep dan ukuran yang berbeda ya. Apakah bisa gede seperti ini? Dan saya mau mengirit bahan lah ya. Oke. Terus banyak juga yang bertanya di kolom komentar, Bang, ketika jenggel sudah dipakai 1 kali panen atau sudah habis masa produksi, apakah bisa dipakai lagi atau tidak?
Jawabannya bisa sobat ya, karena saya juga pernah mencobanya. Dengan catatan si jengkel bekasnya itu harus dikeringin dulu ya, jangan sampai kayak gini nih, lembek ya. Ini kan lembek berair tuh ya, jadi harus dikeringin dulu seperti ini ya. Kadang saya juga kalau udah pakai 2 kali terus dikeringin masih utuh kayak gini, saya bisa pakai sampai 3 kali sobat ya. Ini juga udah beberapa bulan nih saya udah terus saja pulang balik. Yang penting stok awalnya kita harus banyak ya, jengkelnya itu ya. Nah nanti rencana juga saya ini akan yang bekas ini akan diangkat dulu, dimasukin karung, nah diganti sama jengkel yang bekas ini sobat. Oke, jadi buat sobat yang keterbatasan jengkel ya, jangan khawatir, masih bisa dipakai jengkel yang bekas, asalkan bisa dikeringin dulu ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, Bang, kenapa sih kok tumbuh jamurnya gak rata, sebagian kecil sebagian besar? Seperti ini mungkin sobat ya, nih juga sebagian kecil. Kalau yang ini besar ya. Jadi sobat, sebenarnya jamur yang kecil sama yang besar itu tergantung awal kita penaburan bibit ya. Saya juga belum bisa secara merata untuk menaburkan bibit karena material si bibit itu antara dedak, urea sama ragi itu sebenarnya harus benar-benar rata ya, diaduk, dan penaburannya juga harus rata sobat. Dan sampai saat ini saya pun belum bisa ya, karena ya perasaan mah gitu ya, ditabur udah rata udah maksimal, tapi ya seperti itulah, masih ada aja yang tipis tebal ya. Jadi hasilnya seperti ini sobat ya. Tapi kalau sobat misalkan ada sebagian yang gede atau yang kecil, itu jangan khawatir, yang penting kita bisa tumbuh aja. Yang gede itu saya rasa udah berhasil ya, kecuali kalau jamurnya kecil-kecil segede batang korek api. Nah itu materialnya bibitnya itu saya rasa itu kurang, terutama di pupuk tuh. Ada juga orang mana ya yang bertanya, kenapa sih Bang jamur saya kecil-kecil banget sebesar korek ya. Setelah saya tanya, ternyata pupuknya cuma pakai setengah kilo, sekilo ya, dan dedaknya banyak, jadi enggak seimbang ya. Dan saya biasanya membuat bibit itu dengan pupuk 5 kilo, terus dedak 6 kilo, dan ragi 16 butir ya, dengan media tanam ukuran 3 kali 1 meter. Itu sudah cukup, udah pas ya. Oke. Terus ada lagi pertanyaan ya, Bang, kapan sih waktu disiram setelah penaburan bibit sampai masa panen? Nah, waktu awal penaburan bibit itu disiram sesering mungkin ya. Kalau bisa pagi, siang, sore itu sudah cukup, sampai tumbuh si miselium ya. Miselium itu kalau normalnya 3-4 hari harusnya udah tumbuh ya, tapi itu juga tergantung cuaca ya. Kalau misalkan cuacanya panas mungkin agak lama, kalau cuaca dingin mungkin lebih cepat ya. Karena saya juga merasakan sekarang kan musim hujan, baru 3 hari 4 hari juga miselium udah tumbuh ya.
Nah, setelah tumbuh miselium, nyiramnya itu kita harus hati-hati ya. Cukup aja 1 kali lah. Mau sore atau mau pagi gak apa-apa, yang penting penyiramannya itu harus secara menipis ya. Harus pakai alat semprotan tuh ya. Nah, nanti setelah miselium hilang, udah tumbuh si jamur bintik-bintik ya, penyiramannya itu cukup 2 kali, pagi dan sore. Pagi jam 6 dan sore pun jam 6, jam 5 gak apa-apa ya. Oke. Terus ada lagi yang bertanya, Bang, dapat jenggelnya dari mana? Beli atau dapat dari petani? Saya itu dulu waktu musim kemarau panjang ya, mayoritas di desa saya kan kebanyakan nanam jagung. Nah, sebagian beli, sebagian juga ngambil sendiri, asalkan kita mau mengambilnya sendiri sampai bersih ya. Jadi petani itu kadang senang gitu kalau misalkan jenggelnya diambilin, jadi nggak menjadi sampah di sawahnya gitu. Ada juga yang beli ya, misalkan kalau udah tahu untuk budidaya jamur, biasanya petani juga ngarungin sendiri terus dijual ke petani yang budidaya jamur sobat ya. Terus ada lagi, Bang, di daerah saya itu jamur jenggel gak laku, pada gak mau. Nah, solusinya gini sobat. Pertama, kita sodakoh dulu ke tetangga, kasih dia sedikit aja, 1/4 kilo atau setengah kilo lah ya. Jangan jauh-jauh ke tetangga dulu ya, biarkan dia mencicipinya dulu. Nah, otomatis kan nanti kalau dia udah tahu rasanya akan bilang ke tetangga yang lain, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sana kalau misalkan mereka sudah tertarik, mungkin ada minat sobat ya untuk membeli produksi jamur kita ya. Karena di daerah saya itu katanya sih jamur ini lebih enak daripada jamur yang lainnya sobat. Dari segi tekstur, rasa pun ini lebih mewah katanya gitu. Tapi saya juga akui jamur ini sangat enak banget ya, apalagi dimasak pakai kuah, mantep. Oke sobat, mungkin sekian dulu ya, menjawab pertanyaan sobat semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin dari segi kata dan penyampaian kurang dipahami dan kurang jelas. Malum, saya juga masih belajar, ilmu juga saya dapat dari YouTube dan diamalkan lagi ke teman-teman atau ke sobat-sobat semuanya ya. Kurang lebihnya semoga bermanfaat ya, harapan saya, dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.